Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Perkenalkan, saya Iwayan Suparno, Eskom MSI Mkom, dosen tetap Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani, Makassar. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu dari beberapa mata kuliah yang saya ampuh, yakni e-commerce. Saya mengajar mata kuliah e-commerce pada semester ganjil setiap tahunnya dengan bobot 2 SKS. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode KB 02222. Adapun deskripsi mata kuliah e-commerce, mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan penerapan teknologi informasi dalam jual beli secara daring atau online. Mahasiswa akan mempelajari berbagai model bisnis digital, arsitektur sistem e-commerce, metode pembayaran, serta aspek keamanan dan perlindungan dalam transaksi digital. Salah satu yang dibahas pula adalah isu-isu hukum, etika, dan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan e-commerce. Perkuliahan e-commerce diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan praktikum juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Handayani Makassar. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RVS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, serta presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, praktikum langsung, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori e-commerce. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Kemudian project based learning, di mana mahasiswa menyusun project web e-commerce sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi 11 CPL, yakni yang pertama CPL 2 menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, eksklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. CPL 3 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 4 membangun diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. Lanjut, kemudian ada CPL 5 mampu menguasai teori bidang bisnis digital secara menyeluruh. Kemudian ada CPL 7 mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan bisnis digital yang dihadapi secara baik. Lalu ada CPL 7 mampu mengembangkan ide bisnis digital secara kreatif dan inovatif. CPL 8 mampu mengembangkan keilmuan di bidang bisnis digital secara tepat. CPL 9 mampu mengembangkan bisnis secara digital berdasarkan entrepreneurial leadership secara berkelanjutan. CPL 10 mampu mengimplementasikan teori bidang bisnis digital dalam mengelola organisasi secara etis dan efektif. Kemudian yang terakhir CPL 11 ya, mampu mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola bisnis secara tepat. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep e-bisnis dan e-commerce. Kemudian CPMK 2
mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan e-commerce. Kemudian ada CMK 3, mahasiswa mampu membandingkan proses bisnis dan model bisnis e-commerce. Lalu ada CPMK 4, mahasiswa mampu membuat strategi pemasaran digital untuk toko online di e-commerce. CPMK 5, mahasiswa membuat toko online di e-commerce marketplace. CMK 6, mahasiswa mengoperasikan kegiatan perdagangan digital atau e-commerce. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah e-commerce meliputi yang pertama ada modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning Universitas Handayani Makassar. Yang kedua menggunakan PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah, serta yang ketiga menggunakan video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah e-commerce meliputi deskripsi dan karakteristik dasar dari e-commerce. Kemudian ada fungsi dari dan kegunaan dari e-commerce. Membandingkan proses bisnis dan model bisnis e-commerce yang berbasis website dan mobile app. Kemudian tentang proses transaksi di e-commerce. Kemudian ada manajemen supply chain e-commerce. Kemudian ada perancangan toko online di e-commerce marketplace. Selanjutnya ada manajemen supply chain e-commerce. Perencanaan toko online e-commerce di marketplace. Perencanaan di proyek toko online di e-commerce marketplace. Strategi pemasaran digital toko online di e-commerce. Kemudian yang terakhir itu ada prototipe toko e-commerce. Selanjutnya untuk penilaian dalam mata kuliah e-commerce ini mencakup 5 komponen, yaitu tugas individu dengan bobot 20%. Kemudian tugas kelompok berbobot 20%. Ada UTS itu berbobot 20%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur, dan hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali kepada mahasiswa, sehingga bagian proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir secara kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknologi yang dinamis. Nah, tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah e-commerce pertemuan ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, syukur kita masih bisa berjumpa hari ini ya. Kita lanjutkan pertemuan ke-13 untuk mata kuliah e-commerce ya. Nah, untuk pertemuan ke-13 kita akan praktek bagaimana membuat website e-commerce sederhana ya. Nah, sebelum memulai mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai ya. Nah, semoga perkuliahan kita hari ini lancar-lancar ya dan bermanfaat ya. Oke. Nah, selanjutnya oh ya. Sebelum kita mulai ya, yang kita pelajari kan prototype website e-commerce ya. Ada yang tahu seperti apa contohnya website e-commerce? Ada? Saya, Pak. Oh ya. Namanya? Perkenalkan, nama saya Andi Reski Aryatama Saputra. Website e-commerce adalah website yang dimana manajemen sistem penjualan. Oke, tepuk tangan dulu yang lain ya. Boleh sebutkan contohnya? Contohnya seperti aplikasi Shopee dan aplikasi Tokopedia. Kalau yang lain? Mungkin saya tidak sampai ke situ, Pak. Hanya misalnya itu. Tokopedia, apa lagi? Oh ya, TikTok Shop. Gitu ya?
Ya Pak. Kalian biasa belanja di website itu biasa? Biasanya beli apa? Skincare. Tidak beli bahan untuk kuliah? Apa? Misalnya? Pernah beli yang mahal misalnya laptop? Alasannya? Takut ya. Ya, oke ya. Biar tidak membuang waktu, sebelum kita praktikum kita bahas dulu sedikit ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas ya, mata kuliah ini adalah membahas konsep, praktek, dan perdagangan elektronik ya, yang meliputi berbagai aspek ya. Misalnya ada teknologinya, ada pemasarannya, ada digitalnya, ada manajemen bisnis online-nya, ada analisis data. Nah, dari mata kuliah ini sebenarnya kalian diharapkan bisa membangun sebuah website online deh. Nah, makanya untuk pertemuan ke-13 deh, rencananya 13, 14, 15 itu adalah praktikum bagaimana membuat website e-commerce sederhana ya. Nah, seperti teman kalian tadi bilang, contoh website e-commerce itu misalnya ada tahu ini warna merah-merah. Ya, itu yang ada iklannya apa? Shopee. Oh, gitu ya. Oh iya, kalian biasa belanja di aplikasi warna merah ini? Oke. Kemudian ada contohnya yang kedua itu, kalau ini warna biru-biru apa ya? Blibli di. Biasanya kalau Blibli itu barangnya itu lebih spesifik deh. Dia agak, kalau dari harga agak di atas sedikit dari Shopee. Oke. Barang-barangnya juga rata-rata lebih berkualitas gitu ya. Nah, kemudian apa persiapan kita untuk belajar ini? Nah, misalnya kita perlu server lokal ya, server. Karena kita harus membuat website, kita harus mempunyai server lokal. Nah, kebetulan laptop kita atau komputer di lab ini bisa untuk dijadikan server lokal ya, dengan menginstal aplikasi satu bundle ya, itu biasanya namanya SAM. Dalam SAM itu isinya ada beberapa file ya, ada Apache itu untuk software server lokalnya, ada PHP admin untuk kontrol database-nya, lalu biasanya ada file sila apa semua deh. Kemudian yang kedua itu yang diperlukan adalah bundle CMS ya. Mungkin kalian ada yang sudah tahu atau tidak. Jadi CMS itu kepanjangan dari Content Management System. Tuh. Jadi anggaplah misalnya kalian mau bikin kue ya, kue bolu, kue apa, sudah tersedia telurnya, terigunya, gulanya, sisa kalian mau apakan. Sama juga CMS. Nah, kebetulan yang saya biasa pakai CMS terlama itu biasanya namanya menggunakan Joomla. Jadi bukan Joomla. Ya, Joomla sama Joomla hampir mirip. Jadi kalau 5 tahun ke belakang itu hampir semua website kementerian dinas-dinas menggunakan Joomla. Akhirnya muncul persaingannya, muncullah namanya WordPress. Kalian boleh lihat ya, website portal internet itu rata-rata, portal berita rata-rata sekarang pakai WordPress. Ya, jadi kemudahannya deh. Nah, yang ketiga itu sebenarnya software yang dibutuhkan untuk merubah model tampilan website umum ya, seperti news apa semua, itu berubah menjadi website untuk jual beli. Itu ya. Nah, kalau di Joomla itu namanya template ya. Kalau di WordPress itu namanya themes. Themesnya apa? Oke. Nah, kalau kalian suka di bidang otak-atik website, pasti kalian sudah kenal apa itu themes, template,
Kalau mau yang bagus biasanya kalau tidak mau pusing dibeli. Iya, ada. Kita lihat desainnya kayak apa tuh. Cek, oh sekian dolar misalnya. Itu ya. Nah, kita melangkah deh. Kita melangkah SAM itu kayak apa? Itu SAM itu deh. Ketika kita install SAM, kita akan mendapatkan 5 software di. Yang pertama itu Apache namanya di. Apache itu software untuk apa? Ada yang tahu? Dia pengendali server di. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mau membuat website online terbatas, online-nya ada di laptop, kita harus menggunakan kita memerlukan software untuk membuat server di server lokal. Yang kedua itu MySQL, itu software untuk mengontrol sistem manajemen basis data. Nah, database-nya. Kemudian ada FileZilla. FileZilla itu bawaannya exam, itu biasanya untuk transfer file antar server. Yang ketiga itu ada Mercury. Apa itu Mercury? Saya tidak terlalu paham deh. Biasanya Mercury itu bahan untuk tambang deh, bukan deh? Atau skincare? Oh, berbahaya. Kalau ini beda ya. Kemudian ada Tomcat. Tomcat itu apa? Bukan semut yang membuat itu, bukan ya? Kemudian itu ya, setelah ini tampilan SAM-nya di. Jadi SAM. Kemudian kita ke CMS-nya di. CMS pertama itu misalnya Joomla di. Kalian pasti belum pernah lihat. Dia logonya seperti itu ya. Ingat ya, Joomla ya, bukan Joomla di. Nah, kemudian yang berikutnya WordPress. Dia logonya huruf W di. Banyak kelebihan. Mungkin sekarang CMS itu lebih mengarah ke WordPress karena pengembangnya banyak, bersifat free. Ingat ya, semua itu free itu ya. Kita mau pakai free. Sisa template-nya kita mau bikin sendiri atau sudah dibikinkan orang. Kalau bikinkan orang biasanya ya kita beli. Itu ya. Nah, selanjutnya themes-nya di. Nah, kalau jika kita menggunakan Joomla, template untuk membuat dia jadi e-commerce itu namanya Virtumart. Jadi setelah kita install exam-nya, kemudian CMS-nya, selesai CMS-nya muncul, kita ganti template-nya menggunakan punyanya Virtumart. Maka tampilan website kita akan menjadi tampilan jual beli. Itu ya. Kira-kira paham? Paham betul? Paham. Nah, kalau paham kita mulai praktikumnya deh. Kita pertama ke exam. Oke, silakan ya. Silakan diinstal. Mungkin sudah ada filenya di laptop atau komputer masing-masing. Wah, mantap ini. Sudah belajar memang. Error, yang mana error? Apa itu merah-merah? Baca tuh statusnya. Status change detect stop. Oh, data stop ya. Yang start stop apa? MySQL-nya ya. Coba di start ulang coba. Itu bisa? Coba. Nah, bisa. Kalau Apache-nya itu merah stop. Oke. Bisa ya? Cuman itu apa ya bilang? Tekan the lock button. Oh, ini. Tapi kan bisa kan? Yang lain coba? Sudah ya? Yang ini?
Itu coba start Apache-nya bisa? Start apa stop start? Oh, kita jalan ya? Nah, itu. Ya. Itu dia masuk ke PHP My Admin. Kalau yang ini lagi mendownload ya? Iya, Pak. Wah, jangan lama-lama ya, nanti kita terlalu lama ya. Nah, kalau di sini? Oh, baru mendownload. Ini apa itu ya, error? Coba stop. Bisa? Dibaca itu lognya. Start lagi coba. Bisa? Oh bisa ya. Dia kebaca port gitu. Oh ini oke ya. Untuk aplikasi yang pertama hampir semua bisa ya. Ya. Kita lanjut ke software yang kedua ya. Yang lanjut ke software kedua ya. Nah, Joomla itu dia filenya berupa file zip ya, yang terarsip ya. Jadi file Joomla-nya itu kalian harus ekstrak di dalam htdoc instalan dari Exam. Ya. Boleh kalian dulu ke folder Examnya. Jadi untuk menggunakan bundelnya itu harus diekstrak dulu. Kalian bisa lihat caranya dulu ya. Ini klik kanan, nanti ekstrak ya. Ekstrak. Nah, itu ya prosesnya lama ya. Kita tunggu sampai selesai dia. Ada yang tidak punya file Joomla-nya? Ada? Kenapa? Error ya? Oh, error ya. Mungkin bisa di download ulang ya? Iya, Pak. Nah, di download ulang ya. Nah, itu ekstraknya sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kita close ini. Nah, ini hasil ekstrak itu kita rename namanya menjadi nama panggilan website kita. Misalnya jual jagung gitu ya. Nanti dipanggilnya www.jualjagung.com. Jadi filenya di rename ya. Jual jagung. Ini ya. Jual jagung deh. Saya start dulu saya punya deh. Kenapa dia coba start dulu? Nah, kemudian kalau kalian sudah merename ya, kalian panggil menggunakan misalnya localhost jual jagung. Apa ini? Salah ya? Jual jagung itu ini kayaknya
Jual jagung. Nah, ini proses loading ya. Jadi panggilan di localhost itu harus sama dengan folder yang kita ini kan. Nah, jual jagung harus sama ya. Nah, ini kan kita masuk ke instalasi Joomla-nya ya. Sudah? Sampai di mana? Sudah? Belum bisa ya? Mana lihat coba? Tidak bisa ya? Oh. Nah, kalau belum sampai, saya tunggu dulu kalian ya. Lihat ya. Sudah berapa menit? Panjang Mas Mudi. Oke. Kita masuk ke anu deh. Saya mulai masih ada yang error, nanti aku tanya, oke kita diselesaikan di rumah ya nanti untuk ya. Oh kita bahas, ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Waktunya hampir habis, masih ada yang error? Banyak error? Apa masalahnya? Asal bukan kamu yang bermasalah. Tuh. Oh, CMS yang error. Yang di sebelah juga? Error juga ya? Oke ya. Karena waktunya habis ya, kita lanjut ke minggu depan ya. Nah, jadi saya ulang ya, untuk membangun prototipe ya, kita butuhkan 3 software ya. Yang pertama apa? Yang kedua CMS. CMS-nya bisa Joomla, bisa WordPress. Yang ketiga itu themes-nya atau template. Nah, kalau di Joomla itu dia menggunakan Virtumart. Saya akhiri pertemuan hari ini ya, semoga bermanfaat ya pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sampai jumpa ya. Sekian video rekaman mata kuliah e-commerce pada program Teknik Informatika Universitas Handayani, Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga video pembelajaran mata kuliah e-commerce ini menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.